Ini sebuah cerita yang dialami oleh Supri, tukang ojek yang biasa mangkal di pertigaan Jatirogo. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan penumpang asing. Wanita cantik itu diantar ke sebuah tempat searah dengan rumahnya di desa Bacang, kecamatan Saleh. Lelaki beranak dua ini mengangguk saja ketika perempuan cantik ini memintanya mengantar lewat selatan. "Lewat kidul aja mas, adem, lewat alas," ucap perempuan itu sembari menggulungkan selembar uang puluhan ribu. "Nanti kalau sudah sampai ke tempatku, tak bilangin, sampean jalan aja," lanjut perempuan itu sembari naik ke jok sepeda motor Supri. Tak lama Supri sudah memasuki wilayah Tawaran. Tak ada lagi percakapan antara keduanya. Supri hanya menunggu perintah saat perempuan itu hendak berhenti. Karena tidak pernah menceritakan dia hendak kemana, tapi dari potongan dan pakaiannya, perempuan cantik itu baru saja datang dari kota. Belanjanya banyak sekali. Mungkin habis memborong di pasar Jatirogo, pikir Supri. Nah, mendekati desa Bancang di tikungan kuburan, dia berusaha mengintip perempuan itu dari spion. Karena hingga hampir mencapai desanya, perempuan cantik itu tidak juga bilang hendak turun di mana. Setengah tak percaya, perempuan cantik itu sudah tidak ada lagi duduk di belakangnya. Karena merasa telah membuat perempuan cantik itu jatuh, Supri segera kembali menyisir jalanan hingga ke pos ojek tempat dia mangkal. Tak ada satupun orang yang ditanyainya yang mengerti keberadaan perempuan itu. Supri pun jadi jengkel, apalagi setelah diledek oleh teman-teman seprofesinya. "Kamu ini gila, Pri. Dari tadi kamu pulang sendirian ya? Kami pikir mau sarapan, kok malah sekarang kembali lagi ke sini? Malah ngoceh mencari perempuan cantik. Jangan-jangan kamu teringat gebetanmu ya?" ledek kawan-kawan Supri. Namun Supri tak peduli dengan ocehan teman-temannya. Rasa bersalahnya menuntut dia untuk kembali mencari. Akhirnya laki-laki pengojek ini memilih pulang ke rumah karena istrinya meminta diantar ke pasar Jatirogo hendak membeli beras. Sampai di rumah, dia tak berani cerita kepada istrinya. Takut istrinya justru menyalahkannya. Lalu diantar istrinya itu melintasi jalan yang tadi dia lewat, sembari mencari barangkali ada orang yang telah menemukan perempuan cantik yang tadi diantar. Namun tetap saja sepanjang perjalanan sepi seperti tak ada satu orang pun yang tahu. bahkan terlalu lenggang.
dan sangat aneh baginya. Padahal itu adalah jalanan yang tiap hari dia lalui. Nah, sesampainya di pasar Jatirogo, Supri termenung sembari menunggu motornya dan menunggu istrinya yang masuk ke dalam pasar berbelanja. Tak lama kemudian, dari arah lain, Kasdi, kawan Supri, membonceng istrinya Supri. Nah, melihat Supri diam di pasar, sang istri pun marah-marah. "Sampean ini gimana sih? Cuma minta tolong diantar ke pasar aja nggak mau," kata istrinya. Laki-laki ini pun semakin bingung. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Supri hanya berpikir, terus siapa perempuan yang tadi dia antar dan sekarang masih di dalam pasar? Setelah puas memarahi Supri, sang istri segera masuk ke pasar. Sedang Kasdi kembali ke ojek. Namun tak beberapa lama, sang istri kembali lagi mendekatinya. "Ayo mas, sudah cukup, kita pulang." Sebagai pengganti rasa bersalahnya, Supri pun segera mengambil belanjaan istrinya. "Sini saya yang bawa," kata Supri pada istrinya. Tapi dicegah sama istrinya. "Gak apa-apa mas, biar saya aja yang bawa," kata istrinya sambil menarik tas belanjaan dan segera duduk di belakang Supri. Melintasi perempatan lampu merah Jatirogo, sejenak Supri berhenti, lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Melintasi kuburan selatan Jatirogo, sang istri menepuk pundak Supri karena dikira keberatan. Maka Supri pun berinisiatif ingin membawakan belanjaannya dan hendak diletakkan di depan. "Aku berhenti di sini saja ya mas, terima kasih." Setelah berkata demikian, perempuan itu sudah tidak ada lagi. Supri pun lunglai untuk beberapa saat. Matanya gelap dan untuk sejenak tidak mengingat apa-apa. Baru tersadar ketika bau minyak kayu putih memenuhi hidungnya. Tetangga mengerumuninya di kamar sempit milik Supri. Melihat Supri membuka mata, seseorang tetangga nyeletuk, "Lah, kamu ini gimana? Kok sampean bisa pingsan di tengah kuburan?" kata tetangga itu. Supri hanya diam. Dia berusaha mengingat kejadian yang baru saja menimpanya. Sepotong-sepotong mulai terlihat wajah perempuan yang tadi diboncengnya. Kemudian Supri meraba saku kanannya dan uang puluhan ribu pemberian perempuan misterius itu pun masih ada.